Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Chelsea Octavalencia, BP 191092-1018 dari kelas E, mata kuliah Manajemen Lalu Lintas Perkotaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas ketiga, yang mana tugas tersebut berpatokan terhadap tugas kedua dari beberapa poin berikut. Maka selanjutnya yang harus dikerjakan di tugas ketiga yaitu mencantumkan peta dan lokasi dari jalan yang telah kita amati menggunakan Google Map ataupun foto drone. Yang kedua, melakukan analisa dan pembahasan terhadap survei lalu lintas di jalan yang telah kita amati. Dan yang ketiga, memberikan hipotesa dan rencana terhadap pengaturan lalu lintas agar masalahnya berkurang. Baiklah, yang pertama, saya lampirkan gambar Google Maps dari jalan yang saya amati, yang mana jalan tersebut adalah Jalan Pahlawan yang terletak di Kota Payakumbuh, membentang sepanjang 2 km dari Kelurahan Padangtiakar sampai Kelurahan Sawah Padang. Untuk identifikasi masalah lalu lintasnya, yang poin pertama yaitu struktur dan kondisi jalan. Masalah yang saya dapati pada struktur dan kondisi jalan di Jalan Pahlawan ini adalah jalan retak yang berlokasi di depan SMP Negeri 9 Payakumbuh. Yang kedua, ketersediaan perlengkapan jalan. Untuk ini tidak ada masalah karena perlengkapan jalannya sudah lengkap, sudah dilengkapi dengan rambu-rambu, marka, dan alat pemberi isyarat lalu lintas. Berikut beberapa contohnya saya lampirkan. Kemudian lokasi potensi kecelakaan dan kemacetan. Untuk potensi kecelakaan minim, sementara untuk potensi kemacetan berada di sepanjang Jalan SMP Negeri 8 Payakumbuh sampai dengan Polsek Kota Payakumbuh. Berikut saya cantumkan gambar dari Google Map-nya. Kemudian, untuk permasalahan penggunaan jalan selain peruntukannya yaitu penyalahgunaan ruas jalan, yaitu parkir sembarangan. Berikut gambarnya saya lampirkan. Selanjutnya, penggunaan ruang jalan. Jalan Pahlawan ini digunakan sebagai sarana transportasi dan penghubung antar daerah. Kemudian kondisi tata guna lahannya digunakan sebagai bangunan pemerintah, sekolah, dan tempat masyarakat berjualan. Lalu, saya akan menghitung kapasitas jalannya dengan kapasitas dasar 1.650 dikali 2, karena dia terdiri dari 2 lajur. Jadi didapatkan 2.900 SMP per jam. Untuk faktor penyelesaian lebar jalur lalu lintasnya 0,87, karena lebar jalan adalah 6 meter, maka nilai faktornya adalah 0,87. Untuk faktor penyesuaian pemisah arahnya 1, karena jalan 2 lajur dengan pemisah arah SP 50%. Lanjut, di poin faktor penyesuaian hambatan samping 0,89, karena bahu jalannya kecil dari 0,5 meter, maka yang digunakan adalah 0,89. Lalu faktor penyesuaian ukuran kotanya adalah 0,90. Maka dari data tersebut didapatkan kapasitas dengan rumus sebagai berikut, dengan hasil 2020,923 SMP per jam. Berikut ini akan saya tampilkan video dari lalu lintas di Jalan Pahlawan. Dari video itu, jalan tersebut saya amati selama 10 menit, maka didapatkan jumlah kendaraan yang lewat. Kemudian, saya hitung jumlah kendaraan yang lewat menggunakan aplikasi Traffic Counter. Setelah mendapatkan data jumlah kendaraan yang lewat, maka data tersebut diolah untuk mencari volume lalu lintasnya dengan tabel berikut. Setelah data tersebut diolah, maka didapatkan volumenya dengan menjumlahkan kendaraan ringan, kendaraan berat, sepeda motor, dan kendaraan tak bermotor. Lalu kapasitasnya kita hitung untuk kapasitas dalam 10 menit, karena video yang kita amati itu adalah 10 menit. Selanjutnya, maka didapatkan grafik variasi lalu lintas dengan memplotkan data dari volume lalu lintas.
Berikut saya lampirkan grafiknya. Variasi lalu lintas ini terjadi pada jam 8 pagi, yang mana jam tersebut merupakan jam puncak dari lalu lintas di Jalan Pahlawan tersebut pada tanggal 19 September. Lalu, dapat kita lihat bahwa grafik tersebut tidak stabil dan bervariasi dari menit ke menit. Hal yang mempengaruhi grafik tersebut tidak stabil adalah karena kendaraan yang parkir sembarangan yang menimbulkan kemacetan di jam puncak dan lalu lintas yang lumayan padat terjadi di jam puncak karena di Jalan Pahlawan tersebut banyak aktivitas masyarakat karena terdapat sekolah dan perkantoran. Maka selanjutnya akan saya berikan hipotesa terhadap pengaturan lalu lintas. Untuk masalah kemacetan di jam puncak sering terjadi karena banyaknya kendaraan yang parkir sembarangan di tepi jalan dan banyaknya pedagang yang berjual di tepi jalan. Maka untuk mengatasi masalahnya, yang bisa kita lakukan adalah memberikan sanksi kepada pengendara yang parkir sembarangan, misalnya dengan memberikan denda. Lalu, untuk menertibkan hal tersebut, pihak kepolisian seharusnya dapat menempatkan petugas kepolisian di tempat tersebut pada jam-jam puncak. Untuk masalah pedagang kaki lima, bisa dibuatkan suatu regulasi atau aturan yang berisikan pedagang tersebut boleh berjualan setelah jam puncak lalu lintas. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya ucapkan maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.